supaya kodein please stop deketin gue sebagai sahabat. Oh. Atau dia nanti bisa bahas lagi, bisa kok. Nah, biarkan kalian buat debat sendiri. Coba Lus. Ini lucu tapi. Ketawa. Kayak lagu ya, sahabat jadi cinta. Aduh. Tak bisa. AdSense. Halo guys, welcome back to History. Kali ini aku di sini Steven sebagai host dan aku udah membawa dua narasumber, pria, Korean dan ada wanita. Lucy di sini. Yeah. Kalian bisa nebak gak kira-kira tentang apa sih kalau Ayu menampilkan cowok dan cewek? Gimana cara bangun rumah? Itu butuh perspektif cowok dan cewek kah? Kalau ini? Perlu loh. MBTI. Udah. Oh, udah ya? Udah, jangan lupa dicek ya. Siap. Ada yang bisa tebak? Coba tulis di kolom komentar. Jadi udah Udah bahas di komentar aja udah. Kali ini kita akan membahas persahabatan beda Agama. Enggak. Boleh dong. Ya boleh dong. Iya, boleh dong. Persahabatan beda. Persahabatan beda genre. Salah. Oh, bukan. Saya aja yang sebut ya. Oke. Persahabatan beda negara. Ya benar. Iya. Persahabatan antara wanita dan pria. Alias persahabatan beda lawan jenis. Betul. Nah, Apa kan nyebutnya? aku langsung tanya aja ya, kira-kira menurut kalian bisa nggak? Tidak bisa. Nah, kita bahas ya dari perspektif Langsung. laki-laki dulu. Dia kayak kan ini musim politik ya. Sabar. Ada atensinya. Belum sabar. Menurut Koyan nih, Hmm. kalau bisa disimpulkan dalam satu argumen, kenapa tidak bisa? Karena laki-laki dan wanita tuh punya perasaan ya. Jadi apalagi khususnya laki-laki nih lebih cepat untuk kesambar perasaan gitu. Kalau perempuan kan netral-netral aja ya. Bisa aja ya gue netral kok. Tapi kalau laki-laki tuh makhluk paling cepat baper di dunia. Cepet tuh. Mau dari manusia sampai ke hewan itu paling cepat baper tuh. Itu laki-laki tuh. Oke, itu argumen pertama ya. Yeah. Kalau Lucy sebagai perempuan, Justru pertanyaan pertamanya harusnya apa itu persahabatan? Persahabatan adalah apa Lus? Nah, kau aja tak tahu persahabatan itu apa? Iya maksudnya kita sama-sama bahas. iya. Nah. Kan mereka-nya beda. Cowok kan langsung mikirnya Iya. perasaan. Iya. Cewek mikir dulu, lu yang lu anggap sahabat tuh apa sih? Nah, itu dia. Yang lu anggap persahabatan apa? Persahabatan itu adalah seseorang yang paling dekat dalam hidup kita di luar keluarga ya. Orang lain di luar keluarga yang paling dekat sama kita, yang tahu kurang, buruk, bobrok, apapun itu impian kita dan lain sebagainya. Karena biasanya dia orang pertama yang denger suaranya kita biasanya. Bukan suara rakyat ya? Coblos nomor sekian. Oke. Bukan. Bukan. Ini bapaknya politik kali loh. Lagi musimnya loh. Iya. Gitu. Jadi persahabatannya itu konteksnya apa dulu nih? Kalau yang namanya sahabat kan yang buat aku itu sisi baik, buruk, bobrok itu sahabat tuh tahu dan bisa menerima kita apa adanya. Itu kan. Tapi kan di sini konteksnya tadi beda lawan jenis ya, antara lawan jenis gitu, pria dan wanita. Kalau aku sih sebenarnya aku netral karena aku punya temen cowok. Nah ini lagi nih, pertanyaan lagi buat aku lagi nih, tiba-tiba muncul pertanyaan. Persahabatan tuh perlu ada declaration nggak kalau kita itu sahabatan? Jangan sampai gini, sepihak doang yang tahu kalau dia tuh merasa dia tuh bestie gua. Padahal sepihaknya lagi dia teman baik aja sih. Bukan bestie sih. Nah, kan bisa jadi salah gitu kan. Jadi persahabatan tuh perlu ada declaration nggak kayak, oke, kita bestian ya, kita sahabat ya gitu. Nah, itu perlu apa enggak? Aku tanya narasumber dulu yang cowok. Menurut Koyan gimana? Pinter gitu. Kan tujuan dia bertanya, baru Iya, jawab. Kan tadi Koyan yang bilang kan cowok pasti mudah terbawa perasaan. Nah. Bicara tentang hubungan itu pasti butuh yang namanya validasi. Even itu sahabatan, Oke, itu berarti kan
walaupun kayak khususnya kayak cowok ya, kayak aku punya temen cowok sahabat, kita memang nggak pernah sebut kita sahabatan ya gitu, lucu banget, kayak, geli banget kayak cowok. Hari ini kita bersahabat ya, iya, oke. Kita ikat janji ini di dalam sebuah tanggal yang sangat bahagia gitu, nggak mungkin. Iya betul. Jadi kita akhirnya memvalidasi diri kita itu bersahabat ketika sudah menjalani waktu yang lama dengan obrolan yang sama, yang dalam gitu, yang akhirnya kita pun mengakui kalau kita ini sudah masuk ke ranah sahabat. Sahabat, oke. Gitu. Jadi nggak ada validasi di situ. Tapi... Yang validasi yang khusus ya. Gitu. Tapi akhirnya kita memvalidasi sendiri, sama-sama ngerti kalau ini persahabatan gitu. Oke, dua-duanya sama-sama paham kalau mereka bersahabat ya. Yes. Nah, itu dia tadi, makanya jangan sampai si pria menganggap si cewek itu sahabat, si cewek enggak. Gimana bisa terjadi sahabat kalau itu tidak ada? Duh, kadang-kadang nih ya, ada cewek-cewek itu mulutnya paling gampang, paling ringan. Bestie gue gitu. Kadang-kadang bestie bantuin aku dong bestie gitu-gitu. Cowok dikatain gitu kayak, gue dianggap bestie nih bro. Cowok nih curhat ke teman lain, cowok yang lain nih. Tadi si Mimin gitu, nganggap gue bestinya nih. Dia bisa curhat gitu tuh cowok. Oke. Di luar cewek tahu ya. Oke. Jadi dia udah GR dulu nih, berarti gue sahabatan nih. Gitu. Berarti dari sini gue bisa deketnya sama dia nih. Nah gitu tuh cowok. Oke, cowok kayak gitu. Tapi malah lucu ya, paradigmanya yang harusnya di masyarakat itu cewek yang kayak gitu. Dipanggil cowok bestie atau dipanggil cowok teman dekatnya langsung ngerasa langsung tinggi. Kayak, wah, dia nggak gue teman dekatnya dia. Gitu. Tanpa ada kayak kesamaan perspektif nih antara keduanya. Misalkan kamu ngomong kamu panggil aku bestie. Bestie? Ya tadi yang urut kan. Ya kamu panggil aku misalkan bestie. Terus habis itu aku ngerasa kamu nggak ada bukan validasi, nggak ada penyesuaian sama kita nih. Aku nggak ngerasa kalau kamu tuh bestie aku gitu loh. Kamu doang sepihak. Nah gimana persahabatan itu bisa terjalin gitu? Intinya menurut Celusi harus ada konsen lah ya dari... Iya, kedua-duanya harus sama-sama setuju bahwa kalau kita itu sahabatan. Dan yang namanya sahabat itu meskipun paling dekat dan apa ya, bisa dibilang mungkin jadi kayak nggak ada batasan dalam artian konteks yang normal ya, tidak ada romansa-romansa di dalamnya ya, gitu. Ya itu bisa terjadi. Gitu, konteksnya sahabat ya, kayak kita sahabat laki sama laki kan nggak mungkin bersentuhan atau romansa-romansa lainnya kan, suap-suapan, mungkin sih terjadi, tapi kan konteksnya sahabat itu bukan seperti itu kan, sahabat tuh lebih ada selalu di sisi kita, paling cepat nolongin kita dan segala macamnya, ya dong. Nah, jadi menurut aku bisa aja terjadi gitu. Cuma balik lagi, tapi jangan ada konteks romansa di dalamnya. Oke, ini kan secara konseptual ya. Iya. Coba kita flashback lah ya, istilahnya mungkin Koyan atau Celusi pada kenyataannya pernah punya temen deket banget sama lawan jenis. Pernah nggak kira-kira kayak gitu? Kita nggak usah nge-labelin itu sebagai sahabat atau enggak ya. Teman deket ya? Iya, ada. Karena aku tatap mata dia tahu aku mau ngomong apa. Dia tatap mata aku, dia tahu aku mau ngomong apa. Sampai kayak gitu. Coba Lus. Sama kan. Kayak hipnotis dong, bukan tatap mata saya. Dia kayak magician, hitam-hitam semua, kukunya panjang. Aku kan kayak, tapi dia kayak hipnotis. Gitu. Oh, dari tatapan mata doang udah tahu tuh. Tatapan mata aja. Jalan ya? Sampai kayak gitu. Cowok cewek tuh? Iya. Tapi aku nggak ada rasa untuk memiliki dia sebagai pasangan. Tapi dia ada. Belum tentu, karena... Dia nggak ngungkapin? Enggak. Dia justru berteman sama aku karena ingin mendapatkan teman wanitaku. Alasan aja kali. Temen aku yang wanita. Bisa kali alasan. Cowok pinter. Enggak, tapi serius. Itu kayak gitu kejadiannya. Pure kita memang temenan. Dan karena aku tahu dia sukanya sama teman aku, ya aku bantu dia untuk jadian lah ini gitu. Jadian? Putus nggak? Enggak lah. Enggak. Masih bertahan sampai sekarang? Aku cocok loh jadi maklar hubungan. Cari dong. Buat siapa? Ya, buat siapa kek. Berarti kalau dari cerita Celusi ini berarti Celusi tahu nih, ini teman dekat ini nggak bakal ke romansa karena Celusi udah tahu duluan motivasi si cowok. Betul. Karena udah tahu kan, oh ini cowok nggak bakal deketin gue lah. Iya, Nggak betul. bakal ada, karena
toh dia naksir ke temen gue. Iya betul. Jadi dari Chelsea sebagai wanita kayak masa gue nggak bakal punya beban kalau cowok ini bakal naksir sama gue. Iya, nggak ada itu. kayak, dan maksudnya kita udah tahu nih, udah ada gapnya. Oke, dia nggak suka sama gue. Jadi gue bener-bener bisa pure temenan sama dia gitu loh. Tapi kan kalau bicara sahabat kan dia nggak ada range waktu dong. Nggak ada. Itu bisa long time banget kan. Bisa long time banget. Nah, sampai sekarang masih? Masih, tapi udah nggak seintens dulu ya. Karena kan dia sekarang udah jadian sama temenku nih. Yang namanya seorang pasangan itu, maksudnya dalam hubungan pasangan ya, kita ngomongnya lawan jenis, udah berhubungan, udah pacaran, itu kan pasti ada yang namanya cemburu. Ya kan? Ini si cowok lebih perhatian sama peliharaannya tuh pasti si cewek cemburu. Lu ngurusin peliharaan mulu lu. Ya kan? Dan pasti ada rasa si cewek atau si cowok tuh pasti ingin lebih diutamakan. Iya kan? Dalam hubungan gitu. Ya nggak mungkin dong yang namanya sahabat, orang terdekat itu kan pasti dekat. Ya kan? Ya kalau sering-sering dilihat kan pasti ngerasa gini, kok kamu deket banget sih sama sahabat kamu? Gitu. Meskipun dia tahu itu sahabat ya. Gitu. Jadi ya makanya itu kalau bisa sebisa mungkin nggak ada romansa di situ. Kita tahu kita bersahabat itu jangan sampai kayak memicu ada romansa di situ. Gitu. Dilihat orang ada romansanya. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi cuman mungkin agak lebih sulit karena lawan jenis itu lagi. Iya. Kan yang namanya romansa nggak bisa ditentuin ya. Kita nggak tahu kan kapan itu hadir. Tiba-tiba aja misal kayak gini nih, kita lagi bertiga nih, tiba-tiba aja aku punya romansa sama... Iya. Nggak mungkin, Indonesia melarang itu. Indonesia menolak khusus itu. Ya mungkin aja kan aku sama tantemu. Sama kru. Sama tantemu. Kamu kau tahu tanteku? Biar aku jadi ommu. Mungkin bisa jadi kayak gini nih, di obrolan kita tiba-tiba aku terbaper-baper gitu. Kan bisa aja. Kan hal perasaan nggak ada yang bisa tahu tiba-tiba kapan munculnya. Betul. Gitu loh. Betul. Nah itu gimana? Kalau sebenarnya dia itu punya perasaan samamu, kalau dia tapi dia nyimpen aja gitu. Ya kalau dia nyimpen aja ya sudah. Menurut aku ya, aku nggak tahu. Kalau cewek-cewek lain, selama Anda tidak menyatakan itu, ya aku anggap kamu teman. Kalau dinyatakan? Kalau dinyatakan, aku beri jawaban. Apa tuh? Tidak lah. Terus persahabatannya putus nggak? Sekarang pilih. Balik lagi. Dua-duanya. Mau? Enggak. Belum ya? Oh iya. Bukan kau. Mau. Iya. Iya. Kayak mana sih? Mau apa? Lanjut. Mau hubungan persahabatan ini memang hanya pure jadi sahabat, atau mau jadi akhirnya memang mungkin itu jodoh kita. Ya kan? Balik lagi gitu. Tapi kalau aku pribadi kan aku netral tadi. Jadi menurut aku bisa-bisa aja selama nggak ada konteks romansa di dalamnya. Dan kita tahu batasan gitu loh. Jangan sampai karena dia sahabat kita, ya kita cecer terus, kita ajakin curhat, terus kita ceritain terus. Sedangkan si dia dengan hubungan dia yang sebenarnya jadi terganggu karena kita. Ya, jangan seperti itu kan, sahabat juga harus mendukung dia supaya langgeng sama pasangannya dong. Jadi kita juga jangan sampai ikut campur terlalu gimana, dan apalagi merusak. Kayak gitu sih. Paham nggak? Menjawab nggak? Ya sih, ya masih masuk lah, masih boleh. Nah, mengubah perspektif. Enggak, itu kan dari sudut pandangmu ya, yang nggak bisa dibantah juga. Betul, makanya itu perspektif aku. Tapi mungkin di kebanyakan di yang kalau aku lihat di masyarakat gitu ya, itu sulit terjadi sih. Persahabatan antara pria dan wanita itu sulit terjadi karena itu tadi konteksnya secara naturalisasi. Naturalisasi. Nah gitu dah. Nah gitu ya. Dia. Bawaan dari sana memang mungkin kalau cowok itu pasti ada romansanya gitu kan. Ya kan, diperhatiin apa, maunya perhatian, maunya jalan bareng, maunya apa bareng gitu segala macam. Jadi pasti itu ada, jadi mungkin lebih sulit, lebih ada kemungkinannya tapi jadi lebih sulit aja. Maksudnya jadi abu-abu gitu loh. Oke. Jadi Chelsea ini menganggap ada kemungkinan untuk bisa bersahabat tapi sulit. Ya, mungkin kalau bisa jadi lebih enak di grup besar, jangan berdua. Tapi di grup besar. Nggak bisa dong berarti persahabatan antara wanita dan pria. Kayaknya kalian nih pernah punya kisah yang sangat menarik untuk dikulik ya? Ya, enggak. Coba ceritakan deh. Secara spesifik itu aku nggak punya, karena dari dulu aku tuh deket sama cewek tapi nggak sampai. Nggak sampai kemudian. Kok jadi miris ya, Mama? Sekarang. Iya lagi bener loh.
kamu wanita yang pernah. Ih, jahat. Langsung aja dibahas di YouTube ini. Enggak, bukan. Tapi kalau aku memang nggak pernah punya sahabat wanita, nggak pernah. Tapi banyak cerita yang aku dapat itu mereka punya sahabat cewek, sahabat cowok gitu. Tapi dalam persahabatan itu ternyata salah satunya menyimpan rasa gitu. Pasti, biasanya. Karena menyimpan rasa, dia nggak mau takut mengungkapkan karena takut kehilangan. Merusak sih, iya. yang namanya persahabatan. Itu. Iya, jadi takut gitu. Nah, kau jangan-jangan macam tuh. Kalau dia kayaknya tim yang pro deh. Maksudnya yang dia percaya cewek cowok itu bisa bersahabat. Nah, coba dari Kenapa perspektif tuh? kamu. Kalau dari cerita aku sih ya, gimana ya? Justru karena udah tahu dari awal, aku nggak mungkin adalah perasaan sama dia. Entah itu dalam berbagai faktor ya, bisa jadi karena fisik. Ini bukan yang ngomongin jeleknya ya. Iya, betul. Kan itu tipe ya. Iya. Fisik itu kan bicara tipe Bukan ya. jelek, skip dah. Kalau bakal naksir lah. Enggak, kadang-kadang ada model yang cantik juga kita kalau bukan tipe kan nggak masuk ya. Iya, jadi kayak misalnya, Sombong kali. kayak gue nggak mungkin lah. Emang bukan selera gue aja walaupun cakep. Atau enggak, mungkin pas dari awal kenal udah tau lah ini sifat yang bisa gue toleransi sebagai pasangan atau sekedar gue bisa toleransi sebagai sahabat. Kalau gue tahu ini mah nggak bisa jadi pasangan sih, karena ada beberapa hal yang gue nggak bisa terima lah. Jadi tapi sebagai sahabat gue butuh dia, butuh sikap dia. Oke. Karena istilahnya ya mungkin bisa kelasin gue lah sewaktu-waktu lah, atau misalnya gue punya pasangan nanti orang ini bisa bantuin gue gitu. Kalau udah dari awal tahu hal-hal yang ada di cewek ini nih cocok lah untuk jadi sahabat, baru aku jalanin gitu. Kayak karena itu aku tadi mungkin kalian bilang aku ya, karena salah satunya itu sih, karena aku udah tahu dari awal mana orang yang bisa aku jadiin sahabat dan mana orang yang walaupun gua bertahan sebagai sahabat nih, tapi kayaknya tidak menutup kemungkinan gua akan punya perasaan sama dia. Ini lucu tapi. Ketawa. Lucu kan. Lanjut tuh. Kelitikin. Oke. Lucunya gini. Kenapa tuh lucunya? Cowok kan nggak gampang cerita isi hatinya ke orang-orang, nggak, iya kan? Iya nggak? Ya sometimes. Kalau cewek mungkin masih kayak mungkin dia ada gedek apa, dia bisa ceritain ke mungkin yang bukan deket pun Siapa dia bisa aja cerita. biasanya. Tapi nggak selalu kayak gitu. Tapi maksudnya cewek lebih luas kan mulutnya. Tapi untuk yang lebih benar-benar dalam-dalam banget pasti lebih ke bestinya gitu kan, ke orang yang dipercayanya gitu. Tapi kan kalau cowok kan beda, nggak dikit-dikit cerita, ya gak sih? Lebih ke, apalagi kalau yang masalah-masalah berat, pasti dia lebih yang Nyimpen cerita, sendiri. ya nyimpen sendiri, atau cerita ke temen cowoknya memang butuh jawaban atau butuh solusi, yang baru dibicarakan gitu. Nah, kenapa dia bisa memilih kriteria, yang tadi kamu bilang, kriteria secara fisik, apalagi untuk jadi sahabat? Kayak misalkan, gini. Kalau cowok, yang aku lihat nih ya, kalau cowok-cowok itu misalkan punya bestie ceweknya itu, dia lihat nih, oh fisiknya gue suka, cara pikirnya gue suka, terus orangnya tuh easy going, kayaknya juga nggak gampang baperan. Kalaupun nanti gue baper, ya gue nyatain aja deh, misalkan gitu. Terus jalan nih hubungan persahabatannya nih, apa-apa diceritain, si cewek juga cerita balik, apalagi cewek kan maunya didengar. Maunya cerita-cerita terus gitu kan. Si cowok tanggepin terus, omporin apalagi gitu, makin semangat gitu. Terus makin deket akhirnya gitu kan. Ya mungkin itu dia, muncul jadinya. Yang ada namanya romansa. Nggak bilang nggak ada nutup kemungkinan kalau mungkin udah fisiknya oke, sesuai selera kita. Diajak ngomong juga oke. Mungkin ada kemungkinan gue naksir. Anggap aja sebagai investasi lah. Itu jahat-jahatnya cowok ya. Kalau gua punya peluang ya gue jadiin. Iya, nyiapin di mana-mana kan. Nah iya itu. Cuman nggak boleh dipon. Itu. Ya, tapi kan populasi wanita di Indonesia lebih banyak kan. Enggak juga. Itu bukan saya sih, bukan. Ada temen-temen kayak gitu. Ya, tapi memang wajar sih. Itu naluri dasar laki-laki. Secara naluri itu emang laki-laki itu begitu. Dibilang brengsek, iya. Enggak. Dibilang brengsek juga enggak ya, karena bicara naluri dasar
ya itu faktanya gitu. Tapi kan dia nggak sampai taraf memainkan hati gitu. Yang kayak gue sayang sama lu, salah satu cewek, terus dia bilang ke cewek lain, gue sayang sama lu gitu. Nah kalau itu kan jatuhnya udah playboy ya. Iya, makanya itu memainkan hati, makanya itu kesannya udah kasar, emang brengsek aja gitu. Kalau kayak Steven tadi kan dia makanya bicara investasi kayak, oh mungkin bisa suatu hari nanti kayaknya dia deh yang akan jadi finalistnya gitu loh. Nah ini dia nih, finalis juga. Aku sebel banget loh sebut-sebut Kenapa? finalis. Kayak, Ini kayak lagu ya, Sahabat Jadi Cinta. aduh, tak bisa. AdSense. Jangan. Dolar merah gitu dan dolar kuning gitu. Wow, oke. Iya itu dia, Kenapa? sahabat jadi cinta gitu kan. Apa tadi pertanyaannya? Ya ini dia. Aku udah lupa loh gara-gara penyanyi tadi. Apa ya? Tadi Ya aku mau nanya. investasi yang kayak finalis. Finalis, ya. Jujur ya, cewek itu paling sakit hati kalau dijadiin pilihan. Iya, I know. Jadi jangan sebut persahabatan yang akhirnya jadi cinta itu, kita juga akhirnya jadi pilihan jadi dua gitu loh. Kita dijadiin sahabat, tapi kita juga dijadiin pilihan. Kalau aku pribadi ya, kita nggak menutup kemungkinan jodoh kita mungkin sahabat kita. Tapi maksudnya gini, jangan sampai yang tadinya kita udah percayakan bobroknya kita ke sahabat kita terima kita padanya. Kalau pasangan kan belum tentu. Dia tahu bobroknya kita belum tentu diterima. Bisa jadi dia pikir ulang, wah bobroknya begitu lagi. Aduh, susah dia jadi pasangan gue nih. Nggak mungkin deh kayaknya. Bisa pikir 2 kali, tapi kalau sahabat enggak. Gitu kan. Kalau bisa si sahabat akhirnya mungkin bisa jadi jodoh itu, ya mungkin itu sudah jalannya. Tapi kan kalau misalkan konteksnya ini memang ingin membangun hubungan persahabatan gitu ya. Ya jangan sampai si cewek jadi list gitu loh. List kayak, oh nanti kalau gue nggak dapet ya gue jadi sama sahabat gue aja. Nggak salah dong. Ya nggak salah. Kan dia nggak menyatakan ya. Kan dia nggak menyatakan itu ke sahabatnya dari awal. Iya nggak salah, tapi kan maksudnya kalau bisa jangan sampai bilang kita tuh jadi list gitu loh. Seolah-olah kayak Iya kan selama ini mereka kan cewek-cewek nggak tahu aja ternyata sahabat-sahabat cowoknya mereka itu ngelis juga tapi nggak diomongin aja karena ya itu tadi karena setelah tahu ya gini jawabannya ya ini makanya dia nggak ngomong ini aja nih baru dibuka laki-laki nih gitu kan. dari sudut pandang laki-laki baru ini dibuka nih artinya memang cewek cowok nggak bisa bersahabat sih Aku lu sih memang. iya makanya sih kalau kesini fun Oh iya benar. Nah, bisa menurut aku tetap bisa. Itu tadi balik lagi, jangan sampai ada romansa di dalam. Mungkin gini kali. Persahabatan cewek dan cowok itu susah, tapi dibutuhkan kedewasaan yang memang super tinggi gitu, yang akhirnya sama-sama dewasa untuk kita bersahabat tapi tidak terlalu dalam. Betul. Contohnya di mana kita sama-sama deal, sama-sama sadar kalau kita memang nggak bisa bersama. Betul. Dari segi mana nih? Dari segi hati kita nggak mungkin bisa bersama. Untuk pacaran kayaknya kita nggak mungkin. Itu udah sama-sama deal tuh di awal. Tapi untuk masuk ke taraf itu gampang nggak gampang. Makanya tadi butuh kedewasaan. Tapi memang mungkin tingkatannya itu sedikit kali. Karena nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ada. Tapi kan kita bicara general. Secara general itu memang kayak tadi sudut pandangku nggak bisa gitu. Secara general itu nggak bisa. Apapun ceritanya, kecuali sahabat lu ya, yang cowok itu nggak suka perempuan. Homo. Iya, umum. Lagi bete. Lagi bete, oke. Iya kan? Kecuali dia lagi bete. Iya, dia nggak suka perempuan, dia lagi bete aja gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena ya gitu. Tapi ada juga yang dia pura-pura jadi lagi bete supaya bisa deket sama teman ceweknya dia. Itu sering terjadi. Dan aku pernah dengar cerita itu, dia pura-pura menjadi akhirnya Keterusan. Iya, keterusan supaya bisa deket terus, bisa peluk-peluk. Jadi slay ya. Iya. Akhirnya gitu tuh. Jadi makanya butuh kedewasaan aja sih menurutku. Tapi secara general ya tetap nggak bisa. Naik nih, ngedenger kata Koyan tadi, dewasa. Kalau menurut aku, pandangan aku pribadi ya, persepsi mengenai persahabatan lawan jenis itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita nanya aja di waktu-waktu yang beda.
anggap kita belum dewasa, atau 5 tahun lagi, atau pas kita benar-benar dewasa 10 tahun lagi, kayaknya konsep kita mengenai persahabatan lawan jenis itu bisa beda. Ya. Ya kalau dengar tadi cerita Korean sama Lucy, ya kayak ada yang endingnya kayak, wah gue udah bertahun-tahun sendiri nih, terus gue udah ngerasain dekat sama cewek yang jelek baiknya, dan pada akhirnya gue ngerasa, walaupun bahkan kayak menurut aku ada kemungkinan kita mengingkari sumpah kita sendiri lah, kayak gue nggak bakal naksir sama nih cewek, tapi setelah kita tambah dewasa, kita bisa melihat perbedaan karakter cewek atau cowok gitu, pada akhirnya kita lulus sendiri kayak, wah ternyata gue bisa nerima, dan yang bisa nerima gue ya sahabat gue ini. Iya. Beda pandangan. Tapi gini, kita masuk ke ranah yang berikutnya. Tadi kan bisa nggak cewek cowok bersahabat? Nggak bisa. Tapi ada yang menjalanin persahabatan itu sampai dewasa. Dan salah satunya menyimpan rasa. Misalnya kayak Dito, kenal nggak Dito? Temannya Dita ya? Iya. Yang itu, teman tapi menikah. Ayu dia. Ya, Ayu dia. Mereka bersahabat, ternyata yang menyimpan rasa itu si Dito. Dia dengerin curhat dari si Ayunya, tiap putus dia dengerin curhatnya, dia tiap ini dengerin ini. Dia pura-pura nggak ngasih tahu aja, dia pura-pura sok kuat aja, yang penting gua ada untuk lu. Iya sini Ayu curhat gitu. Dia dengar terima nangisnya di semuanya. Sampai akhirnya dia sendiri pun capek. Tiap hari gue lihat lu nangis, tiap saat gue lihat lu nangis, akhirnya ya udahlah, gue ungkapin aja deh, daripada lu disakitin mulu, mending gue yang jagain lu. Akhirnya itu keputusannya dia gitu. Ya baiknya dalam persahabatan itu gitu, cewek dan cowok, sisi baiknya. Karena akhirnya itu orang yang lebih paham tentang diri lu kan. Tapi ya memang pilihannya balik ke kalian masing-masing, ke diri kita masing-masing. Kita memang benar-benar siap tidak untuk bersahabat dengan lawan jenis gitu. Kalau misal kayak Ayu dia sama si Dito, ya memang mereka siap. Kalau dari ceritanya mereka siap dari awal. Khususnya si Dito, dia itu punya kedewasaan yang luar biasa loh. Dari ceritanya mereka, benar-benar dia disakitin terus secara tidak sadar ya. Si Ayunya tidak sadar menyakiti dia, tapi ya itu akhirnya karena punya kedewasaan itu, akhirnya ya dua-duanya menikah gitu. Walaupun yang tadi si ceweknya kan awalnya denial juga, kayak kok lu bisa sih suka sama gue? Dia kan ngomong, si Ayu ngomong gitu. Tapi ya baiknya dari persahabatannya itu gitu, antara pasangan cewek dan cowok. Tapi tetap secara general nggak bisa. Masih kekeh ya? Masih kekeh. Tapi kalau memang kalian mau berhubungan panjang dengan sahabat kalian, ya boleh aja sih. Selama kalian yakin dengan sahabat kalian. Ya, dan selama maksudnya nggak saling menikung ya. Maksudnya dalam artian misalkan yang satu udah punya pasangan, dia juga udah punya pasangan, jangan sampai, ya kita tahu lah ada sisi-sisi dapur-dapur rumah tangga tuh jangan diceritakan kepada halayak. Maksudnya paling sahabat kasih tau lah dikit aja, jangan sampai kayak bener-bener bumbu-bumbunya pun dikasih tahu gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, karena kan balik lagi cewek sama cowok tuh ada ininya, ada apa namanya? Iya, ada batasan, ada yang namanya tadi yang awal-awal si Rian bilang bisa baper kayak gitu-gitu loh. Jadi satu sama lain pun harus sama-sama tahu apa yang harus gue ungkapkan, apa yang enggak, apa gue bisa tolong dia dalam hal apa. Yang namanya sahabat kan nggak harus selalu tahu seluruh rambutnya sampai ujung kakinya tuh harus tahu kan, enggak kan, ini bukan Tuhannya ya gitu kan, dia kan sahabatnya. Jadi mungkin sahabat yang efektif itu ya menolong saat dia butuh, ada pada saat dia butuh, terus misalkan support dia, nolong dia butuh bantuan, misalkan apapun dia bantuin. Jadi maksudnya konteksnya jangan sampai diseluk-beluknya tuh sampai mesti tahu gitu, jangan sampai kayak gitu. Mungkin kayak gitu bisa terjadi sahabat, tapi kalau misalkan mau sampai kepo kayak gitu sih, ya mungkin bisa merusak hubungan juga akhirnya. Ya seperti quote populer ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Perasaan berlebih pada sahabat, perhatian berlebih. Atau kasarnya ya, ketika sahabat kita punya pasangan, rasa perhatian atau toleransi pada sahabat yang berlebih. Waduh. Menurut kita baik nih, buat sahabat kita, gue care sama dia. Tapi bisa jadi di sisi satunya, buat pasangannya, tidak baik. Itu menyakitkan. Jadi ya kita harus tahulah batasan kita masing-masing. Ya betul, baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Apalagi namanya lawan jenis, tahu batasan, tahu sampai mana kita butuh pertolongan dia.
gitu. Kita nggak mungkin menggunakan hidup sahabat kita seutuhnya dong. Nggak. Ya kalau di Alkitab kan bilangnya sahabat yang baik itu apa sampai memberikan nyawanya bagi sahabatnya kan. Ya itu sahabat yang baik. Tapi kan di Alkitab tidak ditulis ya pria dan wanita. Tadi intinya sahabat itu boleh bersahabat tapi juga jangan sampai merenggut hidupnya dia gitu loh. Ya, tapi sahabat yang baik biasanya mengorbankan hidupnya ya. Ya, dalam hubungan apapun pasti ada pengorbanan gak sih? Ya. Gak usah dibelokin lagi, udah fix aja. Itu nanti tunggu di topik lain ya. Oh iya, makanya stay tune di sini. Oh betul banget. Ya dengar Celusi bahas Alkitab, ya pendapat tentang sahabat lawan jenis emang banyak, tapi yang jelas kalian harus bersahabat sesuai dengan aturan yang ada di dalam Alkitab. Betul. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kalian. Betul. Apakah ada satu kalimat terakhir tentang persahabatan? Bersahabatlah dengan orang yang tepat. Jangan bersahabat dengan lawan jenis Anda kalau Anda tidak kuat. Nice. Kalau dari sisi perempuan, untuk para perempuan di luar sana, baik yang masa bisa bersahabat atau yang tidak bisa bersahabat? Sahabat yang baik itu pasti mensupport, bukan menjerumuskan sih. Jadi jadilah sahabat yang emang sahabat yang baik, yang benar gitu. Oke, yaitu dari narasumber kita, Koyan dan Chelsea. Kalau menurut kalian penonton di rumah gimana? Apakah sahabat lawan jenis itu possible atau tidak mungkin? Kalian ketik di kolom komen, kalian share ke teman kalian, atau kalian bisa share ke sahabat lawan jenis kalian. Kalau misalnya kalian tidak setuju juga, kalian bisa share juga ke lawan jenis itu, supaya kodoin, please stop deketin gue sebagai sahabat. Atau dia nanti bisa bahas lagi, bisa kok. Nah, biarkan kalian berdebat sendiri. Yang penting kita di sini bagi insight aja nih dari history. Ya, oke. Nah, untuk temen-temen kalau misalnya mau kasih pertanyaan lagi, gue bisa, gue kasih bukti nih ya, gue ceritain. Atau, gimana ya caranya ya, gue masih bingung nih tentang persahabatan gue nih. Kalian bisa hubungi ke kontak person yang udah kita bakal cantumin di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video dari history lainnya. Yes. See you. See you.